Kurang. Progress. Mulai. Itu kan berhentiin recording, Mas. Mau berhentiin recording gimana? Hah? Kalau ngeberhentiin recording gimana? Itu di stop. Atas tuh ada kontrol. Ini, Pause. Lala. Oke, ini lala. Mas share, ini Mas share screen. Itu udah ada. Jidat dong. Udah, Di bawah. udah Sek, mulai aja, udah direkam ini. Lu moderatornya saya kurang. Oh, mana we? Pramudia, Abdillah. Allah akhirnya. Arek mana arek kurang? Bebas ya lah. Yuk. Cara. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Pramudia Abdillah dan kami ingin mendiskusikan kan menindaklanjuti proyek kita dari mata kuliah PPKN ini. Sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Oke baik, perkenalkan nama saya Pramudia Abdillah dan anggota saya yang bernama Ilham Anugrah Pamungkas dan Nazla Kalisa serta selanjutnya Rendra Kristali Sunaria. Oke baik, slide selanjutnya. Nah baik, silakan dibacakan oleh teman-teman. Izin melanjutkan untuk masalah yang terjadi saat ini, khususnya di Indonesia. Memiliki pekerjaan tidaklah menjamin kemampuan untuk keluar dari cengkraman kemiskinan. Kekurangan peluang kerja yang layak secara terus-menerus, investasi yang tidak memadai, dan rendahnya konsumsi mengarah pada erosi kontrak sosial mendasar yang menjadi landasan masyarakat demokratis. Semua kemajuan harus dibagi bersama. Itu yang terjadi saat ini. Saya dilanjut, Rendra. Baik, hal yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu menempatkan penciptaan kesempatan kerja sebagai pusat dari pembuatan kebijakan ekonomi dan rencana pembangunan tidak hanya akan menghasilkan peluang kerja yang layak, namun juga pertumbuhan yang lebih kuat, inklusif, dan dapat mengurangi kemiskinan. Ini merupakan lingkaran positif yang baik bagi perekonomian maupun bagi masyarakat, serta mendorong pembangunan berkelanjutan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Najwa Kalisa. Selanjutnya ada perkiraan. Untuk mengamati pertumbuhan penduduk usia kerja di seluruh dunia yang mencapai sekitar 40 juta per tahun ya, diperkirakan lebih dari 600 juta pekerjaan baru perlu diciptakan hingga tahun 2030. Kondisi sekitar 780 juta pekerja perempuan dan laki-laki dengan penghasilan kurang dari $2 per hari dan tidak memadai untuk mengangkat diri dan keluarga mereka keluar dari kemiskinan juga perlu ditingkatkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Pramudia. Maaf, Pramudia, on mic terlebih dahulu. Baik, ada target
target di sini ada sasaran saat ini dari program Sustainable Development Goals atau SDGs. Terkait pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi adalah mengatasi kesenjangan ekonomi, mengurangi pengangguran, meningkatkan produktivitas, dan memastikan bahwa semua pekerja memiliki akses ke pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya. Sok teruskan oleh Ilham. Untuk target sendiri di sini, yang pertama ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuannya adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, meningkatkan produktivitas ekonomi, dan menciptakan peluang kerja yang adil dan berkelanjutan bagi semua lapisan masyarakat. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, ada mengurangi pengangguran. Targetnya adalah mengurangi tingkat pengangguran, terutama di kalangan pemuda, perempuan, dan kelompok rentan lainnya, serta meningkatkan kesempatan kerja yang produktif bagi semua. Biasanya tuh yang baru-baru keluar dari sekolah tuh, dan info loker itu yang banyak terjadi saat ini. Bisa dilanjut, Rendra? Baik, selanjutnya yaitu meningkatkan keterampilan dan pelatihan. Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat keterampilan pekerja agar dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan permintaan pasar, serta meningkatkan akses terhadap pelatihan dan pendidikan vokasional yang relevan. Selanjutnya yaitu ada mempromosikan pekerjaan yang layak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pekerja memiliki akses ke pekerjaan yang layak, termasuk upah yang adil, keamanan sosial, dan perlindungan hak-hak pekerja. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Nazwa Kaisar. Selanjutnya ada mengurangi ketimpangan ekonomi. Sasaran ini mencakup pengurangan kesenjangan pendapatan dan ketimpangan ekonomi antar individu, kelompok, dan wilayah. Yang terakhir ya, ada meningkatkan inklusi keuangan. Tujuannya untuk memberikan akses yang lebih luas ke layanan keuangan seperti perbankan, kredit mikro, dan asuransi, sehingga memungkinkan individu dan usaha kecil untuk berkembang. Selanjutnya dilanjutkan oleh Pramudia. Baik, mungkin ada kesimpulan ya. Kesimpulannya, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah kunci untuk mencapai pekerjaan yang layak dan pembangunan yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan harus memperhitungkan aspek sosial dan lingkungan, dengan mengintegritaskan prinsip-prinsip ekonomi hijau dan melibatkan sektor swasta serta pemerintahan. Itulah mungkin kesimpulannya. Baik, dari teman-teman mungkin ada tambahan atau bagaimana? Ada tambahan atau Rendra, Najla? Siap, cukup. Dari Yang lain? saya Mungkin sedikit menambahkan. Sedikit. Apa? Jadi kita di Indonesia ini, apalagi penduduk kita bisa mencapai 200 juta plus. Nah, tentu saja kita sebagai rakyat Indonesia sangat memerlukan sekali yang namanya pekerjaan ya, untuk menghidupkan diri kita sendiri, apalagi yang sudah berkeluarga gitu. Jadi kedepannya
apa ya yang kita bisa tindakan selanjutnya itu kita harus mempunyai skill yang kita kuasai untuk bisa bersaing di dunia pekerjaan seperti itu. Kalau gimana dari yang lain? Dan mungkin dari saya juga, mungkin eh, kita nanti nih ke depannya untuk yang lainnya nih, semoga aja bisa menciptakan lapangan kerja, biar lapangan kerja itu bisa menyebar di mana-mana. Tidak untuk selalu bekerja dengan orang lain, bergantung dengan orang lain. Semoga aja rezeki dan milik kita bagus ya, teman-teman. Amin. Amin Kang, amin. Lala gimana? Amin, Lala. Amin, amin. Ya. Mungkin itu dulu saja ya yang pembahasan di sore hari ini. Cukup gak ada tambahan Ya, kan? cukup. Oke, baik. Mungkin ditutup saja ya. Oke, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya di Zoom ini. Ya, walaupun kita sedikit-dikit ada belebak-belebak gini, semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.